Baik. Nah, berbeda dengan berbeda dengan gadai. Fidusia ini memiliki prosedur hukum yang lebih kompleks dibandingkan gadai. Kenapa seperti itu? Nah, sebagaimana teman-teman ketahui bahwa objek gadai itu masih dikuasai oleh pihak debitur. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana pihak kreditur yakin bahwa objek itu menjadi jaminan? Nah, maka dibentuklah suatu mekanisme hukum yang mana membuat si kreditur itu yakin, percaya bahwa jaminan itu atau misalnya mobil itu dijaminkan sebagai fidusia atas dirinya. Caranya seperti apa? Ya, misalnya yang pertama adalah prosedur hukumnya yang harus dilakukan adalah membuat perjanjian jaminan fidusia di hadapan notaris. Harus otentik. Jangan coba-coba kalau ingin membuat jaminan fidusia di bawah tangan. Kalau itu terjadi, maka tentunya perjanjian itu ya bisa dikatakan tidak sah atau tidak mengikat para pihak. Ya, jadi harus datang ke notaris nih untuk membuat perjanjian jaminan fidusia. Nah, yang kedua apa? Setelah dijaminkan, wajib didaftarkan ke kantor fidusia di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Kalaupun tidak dilakukan, ya tetap meskipun itu sudah dibuat secara otentik, jaminan fidusia itu tidak mengikat para pihak. Ya, jadi belum memiliki kekuatan hukum tetap. Nah, baru memiliki kekuatan hukum tetap dan kreditur memiliki hak eksekusi itu ketika sudah didaftarkan ke kantor fidusia dan kreditur memegang yang namanya sertifikat fidusia. Dengan kata lain, perjanjian fidusia itu sudah terdaftar sehingga ketika sudah terdaftar, maka berlakulah asas publisitas yang mana pihak ketiga dapat mengetahui, misalnya dia adalah motor tadi, itu sudah dijaminkan kepada pihak lain. Nah, itulah maksudnya asas publisitas. Nah, itu ya. Nah, itu adalah secara singkat prosedur hukum yang dilakukan di dalam fidusia. Nah, sekarang ada perkembangan baru lagi atas adanya putusan MK tersebut. Atas putusan MK di tahun 2019, teman-teman baca, browsing, ya. Di situ ada permasalahan masalah eksekusi. Eksekusi itu permasalahannya apa? Ya kemarin itu misalnya ada perampasan terhadap objek jaminan fidusia. Sehingga keluarlah di dalam putusan MK itu bahwa dalam pengeksekusian fidusia harus ada dua syarat. Yang pertama adalah ya pengeksekusian itu harus dilakukan berdasarkan kesepakatan pihak debitur. Dan yang kedua, ya sudah juga diperjanjikan bagaimana sih wujud wan prestasi atau wujud dari wan prestasi dari pihak debitur atau pihak kreditur di dalam perjanjian jaminan fidusia. Kapan si debitur itu dikatakan lalai? Nah, itulah harus dipertegas lagi di dalam perjanjian jaminan fidusia. Hal ini timbul karena pasca adanya putusan MK, baik di 2019 dan dipertegas di 2021. Itu adalah sepintas dari jaminan fidusia. Nah, kalau misalnya secara teori teman-teman bisa lihat ya di dalam Undang-Undang 4299. Jadi di dalam fidusia beda dengan gadai, fidusia itu sudah punya undang-undangnya sendiri, yaitu di Undang-Undang Nomor 42 Tahun 99. Ya, nanti pengertiannya teman-teman bisa baca sendiri ya bahwa ya dia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik dia berwujud atau tidak berwujud. Dan benda tidak bergerak, khususnya benda yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.
Nah, itu bisa dengan cara fidusia. Apa yang bisa dibebani? Ya, di sini apa? Tentunya hak atas tanah dibebani dengan hak tanggungan. Nah, apa yang harus dibebani untuk benda tetap? Yaitu misalnya satuan rumah susun, itu bisa dilakukan fidusia. Ini unsur fidusia, ya. Sama sebenarnya kalau teman-teman ini simak dari awal dan pahami dari awal. Jadi latar belakang saya kira saya skip saja, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Nah, ini adalah perbedaan dari gadai dengan fidusia. Ingat, kalau objeknya tidak perlu lagi dibedakan karena sama-sama benda bergerak, bebas apapun itu. Nah, kalau yang di sini, di gadai itu ada penyerahan objek jaminan, kalau di fidusia tidak perlu ada penyerahan. Di gadai itu kurang menguntungkan debitur karena barang beralih dalam penguasaan kreditur. Sedangkan fidusia menguntungkan. Kenapa? Ya barang tetap dikuasai debitur. Ya. Gadai itu terjadi atau sah terjadi ketika ada penyerahan barang. Sedangkan fidusia baru sah setelah didaftarkan. Sehingga keluar sertifikat fidusia. Ini adalah 3 perbedaan dari gadai dan fidusia. Ini bentuk fidusia. Jadi saya sudah bilang bahwa harus dilakukan di hadapan notaris. Ya. Asas-asas zahir tentunya sudah, ya. Dia perjanjian asas zahir, tidak ada hak retensi atau menahan barang, itu tidak ada. Dan ini adalah keistimewaan dari fidusia. Hutang yang dapat dijamin dengan fidusia apa saja? Ya, hutang yang telah ada, hutang yang akan ada di kemudian hari tetapi diperjanjikan dalam dan jumlah tertentu. Nah, misalnya hutang yang timbul dari pembayaran yang dilakukan oleh kreditur untuk kepentingan debitur dalam rangka pelaksanaan garansi bank. Jadi, nah ini bercampur sebenarnya bercampur dengan jaminan khusus yang bersifat imaterial. Jadi misalnya saya pinjam ke Aldin 50 juta dengan jaminan imaterial, ya, yang saya minta tolong Ivani tolong jadi penjamin dalam bentuk orang, ya, jadi pihak ketiga sebagai penjamin. Nah, disinilah terjadi hutang yang akan ada kemudian. Jadi Ivani itu terlibat juga di dalam perjanjian jaminan imaterial yang nantinya misalnya ternyata Ivani itu ketika misalnya Bu Istian tidak bisa membayar ke Aldin, bisa jadi ya objek yang dijaminkan oleh si Ivani ini itu bentuknya adalah barang bergerak yang nantinya akan difidusiakan. Ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena tentunya ketika saya tidak mampu membayar ke Aldin, nah karena Ivan ini sudah berani jaminkan dirinya untuk saya, maka ketika saya tidak mampu membayar, nah Ivan yang bertanggung jawab membayar hutang yang sudah saya yang saya pinjam kepada Aldin. Nah, itu ya. Nah, yang ketiga, hutang yang dapat ditentukan jumlahnya pada saat eksekusi berdasarkan perjanjian pokok, ya, yang menimbulkan kewajiban untuk dipenuhi. Misalnya apa? Tentunya hutang itu diliputi oleh bunga. Nah, ternyata tidak cukup nih dalam hal pengeksekusian. Nah, itu bisa dilakukan kembali. Bagaimana misalnya ketika kreditur itu pilot, nah pilot ya, lalu bagaimana posisinya?
tentunya ya objek fidusia itu tidak masuk di dalam bagian harta pilot, tetapi yang masuk itu adalah besar piutangnya. Ya, jadi bukan objeknya, tetapi besar piutang yang dimiliki oleh pihak kreditur. Jadi, ketika misalnya si kreditur itu pilot, ya, dan dilakukan pemberesan kredit atas kreditur yang awal tadi yang pilot, maka tentunya piutangnya itulah yang beralih kepada pihak lain, termasuk jaminannya, ya. Jadi seperti itu. Jadi jaminannya itu apa? Yang menjadi titik tolak itu piutangnya ya ketika kreditur pilot, tetapi bukan objek jaminannya. Objek jaminan itu hanya mengikat saja ketika debitur itu uang prestasi. Nah, di dalam objek apapun ya, karena ini adalah objeknya dikuasai oleh pihak debitur, maka berlakulah asas droit de suite, di mana jaminan itu selalu mengikuti objek yang dibebani walau benda tersebut dipindah tangankan. Ini juga berlaku bagi hak tanggungan, hipotek atau gadai. Jadi misalnya saya ya tadi pinjam ke Aldin dengan jaminan mobil, nah lalu mobil ini saya alihkan nih ke Ilham. Nah, tentunya di sini menurut asas droit de suite, ketika objek itu saya alihkan ke Ilham, jaminan fidusia itu pun masih melekat juga di mobil tersebut. Jadi ketika misalnya saya tidak membayar hutang ke Aldin, Aldin berhak melakukan eksekusi terhadap objek yang telah dikuasai oleh Ilham. Ini misalnya ternyata si debiturnya nakal ya. Lalu bagaimana Bu perlindungan bagi si Ilham yang sudah membeli objek tersebut? Nah, ini konteks yang berbeda. Ingat lagi, di dalam hukum perdata ketika pihak ketiga memiliki itikat yang baik, maka dia mendapatkan perlindungan hukum. Dari aspek ganti rugi, dari aspek dibebaskan dari segala tuntutan gugatan, seperti itu. Asalkan si Ilham ini memang menguasai barang tersebut dengan cara etikat baik. Nah, ini objek-objek fidusia yang jelas ya, semua objek benda bergerak. Baik itu benda berwujud dan tidak berwujud ya. Kapan lahirnya fidusia? Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa lahirnya fidusia itu adalah yang pertama harus dibuatkan perjanjian atau akte jaminan fidusia dibuat di hadapan notaris atau kita sebut dengan akte otentik. Langkah kedua yaitu pendaftaran fidusia. Wajib dilakukan pendaftaran. Ya, pendaftaran fidusia itu wajib dilakukan. Kalau enggak bagaimana? Tentunya belum saya ngajar. Thank you nanti. Ya, jadi harus lakukan pendaftaran meskipun sudah di hadapan notaris nih. Ya harus lakukan pendaftaran. Kalau enggak bagaimana? Kalau tidak, maka ya cuma-cuma perjanjian fidusia itu dibuat di hadapan notaris. Karena apa? Yang dipakai itu adalah sertifikat fidusianya. Ya, jadi sertifikat fidusia itulah yang memiliki irah-irah irah-irah apa tuh yang sehingga mengakibatkan eksekutorial irah-irah keadilan demi Tuhan ya berdasar keadilan itu. Jadi dia dapat melakukan eksekusi secara langsung tanpa adanya putusan pengadilan. Hanya saja catatannya ya nanti pada saat pengeksekusian. Kalau misalnya ternyata debitur itu tidak setuju, nah si kreditur tetap harus melalui permohonan ke pengadilan ya meskipun
sudah memegang sertifikat fidusia. Bentuk pendaftarannya di mana? Di kantor pendaftaran fidusia, yang mana ini di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Ya, seperti itu. Saya rasa tata cara pendaftaran fidusia nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Yang penting teman-teman bisa paham konsep hukumnya seperti apa. Sampai di sini dulu deh. Ada yang mau ditanyakan tentang fidusia? Ada agak berlari ya teman? Bukan agak sih sini benernya ini berlari ini. Ada yang tanyakan teman-teman? Izin bertanya, Bu. Oke, Wahyu, silakan. Ini kan tadi dari keterangan fidusia bahwasanya barang tersebut itu tidak harus diserahkan kepada pihak kreditur. Jadi bila mana suatu barang yang masih dikuasai oleh debitur itu selalu dipakai dan pada akhirnya itu nanti nilai barang tersebut itu yang mana difidusiakan itu menurun. Jadi pertanggungannya gimana? Nah, sama konsep gini. Ketika misalnya ternyata ketika dilakukan eksekusi terhadap objek fidusia dan ternyata ada penurunan harga, ya, maka tentunya sisa, misalnya dilelang, misalnya awalnya hutang tadi 10 juta, 50 juta ya, ternyata pas mobilnya dilelang harganya menjadi 48. Tentunya kekurangannya tetap menjadi kewajiban dari pihak debitur. Jadi kalau lebih, ya hasil lelang itu kalau lebih dikembalikan kepada debitur, kalau kurang, ya ditagih lagi sebagai hutang baru, dalam arti misalnya 50, 48 kembali karena hasil lelangnya 48, kan sisa 2 juta nih. Ya 2 juta itu tetap menjadi hutang bagi pihak kreditur, pihak debitur. Lalu bagaimana, Bu? Ya, posisinya kembali lagi yang awalnya dia pemegang jaminan fidusia karena sudah dilakukan eksekusi dan lelang, maka dia tidak memegang jaminan apapun, maka posisinya berubah menjadi kreditur kongruen. Jadi konsep yang digadai tadi, jika ternyata masih ada sisa hutang dari debitur ketika telah dilakukan pelelangan, maka jatuhnya kreditur itu adalah kreditur kongruen. Gitu, Wahyu. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Nah, sudah ya. Nah, ada dua kemungkinan nih ketika kita berhutang kepada si kreditur, ya. Sebentar, saya ingin pakai papan aja deh. Saya ingin buat pakai papan. Nah, ketika seorang debitur itu membuat suatu perjanjian kepada kreditur, tentunya ada dua kemungkinan nih. Debitur itu lunas, maka tentunya gampang jaminannya. Maka tentunya kalau debitur itu bisa melunasi kan mudah tuh. Maka jaminan fidusia ya. Kalau ternyata si debitur itu tidak bisa melunasi atau one prestasi, maka terjadilah eksekusi objek dan terjadi lelang. Ya, baru hutang lunas. Nah, sekarang kita berbicara di tema ini pengalihan dan hapusnya fidusia. Sekarang saya membahas tentang hapusnya fidusia terlebih dahulu. Ketika debitur itu membayar lunas objek jaminan, membayar lunas objek jaminan, maka tentunya di sini jaminan fidusia itu hapus.
Lalu bagaimana caranya penghapusan? Sebenarnya pengalihan juga ya. Bagaimana caranya? Karena tadi awal mulanya adanya suatu perjanjian jaminan itu dimulai dari suatu akta, ya, dari suatu akta otentik, maka prosedur hukumnya pun mengikuti, ya, prosedur hukumnya juga tertentu. Misalnya, kalau fidusia itu hapus, ya, maka yang dilakukan adalah harus dilakukan ini. Jadi pihak debitur meminta kreditur untuk membuat suatu surat keterangan bahwa si surat pengantar, ya, surat pengantar bahwa debitur itu sudah melakukan pelunasan terhadap jaminan tersebut. Pengantar kepada siapa? Kepada kantor fidusia. Untuk dilakukan apa? Nah, inilah yang dinamakan roya atau penghapusan jaminan. Jadi, ketika misalnya debitur sudah lunas, harus pintar-pintar. Saya minta ke kreditur untuk dibuatkan surat pengantar agar dilakukan penghapusan di kantor fidusia terhadap objek tersebut. Sehingga apa? Sehingga posisi hukum objek tersebut di jaminan fidusia itu juga sudah hapus. Sehingga kalau misalnya saya mau menjaminkan lagi kepada orang lain, yang aman, objek itu aman, bahwa objek itu sudah tidak lagi dibebani oleh pihak tidak dibebani dengan jaminan fidusia. Itulah yang dinamakan roya, teman-teman. Roya itu adalah pencoretan atau penghapusan jaminan terhadap objek tertentu. Jadi kalau hak tanggung ini berlaku ya semua untuk hak tanggungan, fidusia dan hipotek. Ketika harus didaftarkan suatu lembaga tertentu, maka ketika lunas itu harus dilakukan prosedur tertentu juga, yaitu dengan cara roya. Ya, jadi seperti itu. Nah, bagaimana dengan misalnya pengalihan? Sama, kalau memang sudah didaftarkan dan ingin dialihkan ke orang lain jaminan tersebut, maka juga harus dibuatkan akte cesinya. Ya, jadi dan itu pun juga harus diberitahukan pula kepada kantor fidusia. Ya. Nah, ini. Pengalihan hak atas piutang dibuat dengan cesi dan fidusia yang menjamin utang juga akan ikut beralih. Jadi teman-teman tadi perlu ingat ya terjadinya fidusia seperti apa. Ya, itu tadi. Jadi kalau memang mau dialihkan harus ada bukti pengalihan piutangnya itu kepada pihak orang lain dan ini pun tetap harus dilakukan pendaftaran. Ya. Hapusnya fidusia sudah saya sampaikan tadi. Sampai di sini ada yang ditanyakan. Hapusnya fidusia itu sama dengan Gadia tadi ya, hapusnya utang dijamin dengan fidusia, pelepasan secara sukarela, dan yang ketiga adalah musnahnya objek. Nah, ini perkembangannya teman-teman bisa lihat di dalam putusan MK nomor 18 PUU 17/2019. Oke. Ada pertanyaan lagi terkait fidusia, teman-teman? Bu, izin bertanya, Bu. Oke, Suprayani. Ya. Jadi kan tadi sudah dijelaskan kalau harus adanya roya atau surat pengantar kalau telah dihapusnya fidusia. Nah, seandainya sebelum adanya roya atau pada saat mau pembuatan roya ini si kreditur ini meninggal atau kreditur ini meninggal.
kreditur ini pergi sehingga si kreditur kan posisinya udah nggak ada gitu Bu. Itu terus misalnya seandainya debitur dalam waktu dekat juga perlu untuk buat jaminan, maksudnya dia juga akan melakukan perjanjian jaminan yang lain gitu, jaminan fidusia yang lain. Itu kira-kira gimana ya Bu? Apa harus ada orang lain yang mewakili kreditur gitu atau gimana Bu? Nah, kreditur itu dilihat tentunya bisa dia ada hukum atau tidak, tapi kebanyakan kalau tidak punya jatuhnya ke ahli waris. Tapi kalau misalnya itu badan hukum, dilihat lagi badan hukumnya itu, kalau badan hukum kan tentunya di situ ada pengurus yang lain, ya. Pokoknya dia adalah yang berwenang mengeluarkan surat pengantar itu, ya silakan saja. Atau bahkan jadi ternyata si kreditur itu misalnya badan hukumnya sudah ini ya hapus ya, maka perlu adanya ya tetap harus ada pertanggungjawaban, ya. Jadi tetap saja dilihat kalau itu perorangan maka tetap jatuhnya, kalau itu apalagi udah meninggal dunia ya jatuhnya ke waris. Kalau dia badan hukum, ya kalau badan hukum tentunya ya bisa kalau badan hukum itu sudah berakhir. Nah, biasanya kalau ini dalam praktek ya, karena memang pertanyaannya juga ini kan praktek. Biasanya itu dilakukan kalau misalnya ternyata banknya sudah nggak ada misalnya, atau misalnya lembaga finance-nya sudah nggak ada dan dialihkan dan secara prosedural itu dialihkan ke bank lain, itu bisa dilakukan cesi gitu. Tapi harus ada juga perjanjian cesi, karena kan kalau lembaga keuangan apalagi itu legal selalu ada prosedur ketika dia akan dibubarkan. Tapi pun kalau misalnya tidak, maka di sini ada pengaturan khusus sebenarnya. Pengaturan khusus ketika memang kreditur ini tidak bisa lagi diidentifikasikan, yaitu ya tadi ya ada surat pengantar khusus, dalam arti di sini sebenarnya kalau agak jarang ya, tapi coba kalau misalnya soalnya kalau PT atau lembaga keuangan kalau ingin beralih itu kan masih ada prosedur hukumnya, dan ketika akan berakhir ya ini tanggung jawabnya di siapa ini, bisa dialihkan ke pihak lain dengan cara cesi segala piutangnya, atau dilakukan gimana ya, itu tadi dialihkan kepada pihak lain yang memang ditunjuk secara kenegaraan. Tapi kalau perseorangan ya jatuhnya ke ahli waris. Gitu Supraini. Baik Bu, makasih Bu. Tapi tentunya kreditur yang mengelola pengantar tentunya yang berwenang ya, berwenang secara hukum. Oke, sudah. Saudara Ade mau bertanya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan. Terakhir, Bu. Gimana? Oke, Wahyu, silakan Wahyu. Gini Bu, kan tadi di fidusia itu barang tidak perlu untuk diserahkan kepada pihak kreditur. Bila mana si pihak debitur itu takut kalau nilai barangnya itu nanti turun, maka barang tersebut diserahkan kepada pihak kreditur fidusia. Kalau seperti itu, apakah bisa masuk ke dalam ranah gade, Bu? Oke. Kalau misalnya diserahkan ke, ini agak lucu juga sih, sebenarnya tujuan dari debitur itu jaminan fidusia kan dia ingin tetap menguasai. Nah, kalau misalnya tiba-tiba secara teknis, sudah terjadinya perjanjian fidusia, sudah didaftarkan fidusia dan barang tetap dan ternyata di tengah jalan si debitur itu menyerahkan barangnya terhadap penerima jaminan atau kreditur, maka tetap yang berlaku adalah jaminan fidusia. Gitu. Tetap yang berlaku secara hukum ya jaminan fidusia.
Sesuai perjanjian awal berarti Bu ya? Iya, seperti Oh, itu. baik, Bu. Mm-mm. Terima kasih. Kecuali misalnya ya dilakukan pembaruan perjanjian kembali bahwa ada penghapusan roya, penghapusan jaminan atau roya. Selanjutnya itu ya dilakukan dengan konsep KD, tapi kan ya ribet. Jadi ya itu tadi, secara prosedurnya kalau memang sudah dilakukan secara fidusia ya yang terdaftar secara kenegaraan, secara hukum ya fidusia. Karena konsep fidusia kan ya tetap aja barang dikuasai oleh debitur gitu ya, dan yang dikuasai oleh kreditur adalah yang tadi kepercayaan yang dalam hal ini dengan cara sertifikat fidusia. Kalau ada apa-apa gimana ya diselesaikan dengan konsep hukum fidusia bukan gadai. Kecuali di dalam pengalihan dari debitur ke kreditur itu yang meskipun masih diikat dengan fidusia dan dalam penguasaan barangnya itu oleh kreditur atas kelalaian kreditur ya, misalnya terjadi kerusakan. Nah, ini menjadi tanggung jawab kreditur, tidak bisa lagi dibebani oleh pihak debitur. Seperti itu, Wahyu. Baik Bu, terima kasih. Oke. Begitu ya teman-teman ya. Kita kurang berapa menit ya? Ini masih ada 2 tema sih, kalian masih sanggup menerima tidak? Bu Ivian permisi. Iya. Nanti ini recordnya dibagikan kan ya Bu? Ya, nanti saya share di YouTube ya. Di YouTube-nya Bu Istian. Jadi silakan kalian simak lagi di situ. Saya rasa begini, saya stop